Yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus melalui Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus menghadap Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, Tuhan. Oke, untuk doa pembukaan saya minta saudara Lala untuk Terjalin bersama satu dalam kasih, kita bersaudara. Betapa indah terjalin mesra satu dalam kasih, kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, pada satu liga dan saling berduka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita dibenarkan kerana iman, ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Terima kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi, haleluya, yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Puji, 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 Hosana. Yesus. Puji, 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 Hosana. Yesus. Terima kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi, haleluya, yang diberi pada kita,
kita pada semua. Puji Hosana, Yesus. Puji Hosana, Yesus. Terima kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi, haleluya, yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini, dan kami bersama-sama dengan keluarga di rumah ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur sebab kasih-Mu, kemurahan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmatinya. Berkat-Mu Tuhan melimpah di atas kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah berjanji untuk membuka hidup-hidup kami dan mencurahkan berkat-Mu pada setiap orang yang percaya kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat keuangan daripada hasil usaha pekerjaan kami Tuhan. Ya, pada malam ini kami dapat memberikannya sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan biar berkat keuangan ini dapat dipergunakan untuk memperluaskan dari kerajaan-Mu, pelayanan-Mu, bahkan apapun rencana gereja. Biar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa. Sebentar lagi kami mau mendengar kata firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami agar setiap apa yang kami dengar pada malam ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, agar kami terus percaya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi hamba-Mu mohon kiranya Engkau memberkati hamba-Mu saat ini, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan menurut keinginan daging hamba-Mu, tapi menurut firman-Mu Tuhan. Menurut firman Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengar firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita duduk. Kami pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Hanya 3 ayat.
Tadi saya ini mau pagi ya. Sudah mau paginya di sini yang dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Maksudnya di dalam kehidupan kita, ahli bangunan itu adalah ketik kita adalah Tuhan. Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan dikerjakan kemudian. Nah, kita sudah mendengar tentang Musa. Bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan di dalam segenap kehidupannya, di dalam segenap pelayanannya. Karena apa yang dikatakan di situ, siapa yang pegang tongkat itu? Ya, dia tunjuk airnya sebelah dan mereka boleh menyeberang ke sungai apa itu? Sungai Tebrau. Dan setelah orang itu masyarakat musuh itu mengejar mereka, dia pergi tunjuk lagi ke sungai sehingga sungai itu bercantum kembali menjadi air. Dan apa yang terjadi kepada musuh itu hanyut. Siapa? Kita perlu kita. Siapa? Hah? Kuat sikit, nggak dengar. Siapa? Macam malu-malu. Siapa? Musa. Oleh sebab itu, dia katakan di sini, yaitu pelayan Tuhan, yaitu dia segenap hatinya melayani Tuhan adalah Nabi Musa. Kalau kamu ada kemana nanti, kalau kamu kisah-kisah, kamu tahu tidak siapa itu orang yang buat musik apa yang telah dipakai oleh Tuhan. Satu orang saja yang dia boleh pegang itu tongkat. Tongkat itu adalah suatu kuasa yang telah Tuhan berikan kepada dia dengan luar biasa. Oleh sebab itu, Musa itu adalah kita. Kita adalah pelayan Tuhan yang tetap setia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita telah memegang tongkat Musa. Kita telah memegang tongkat Musa itu. Oleh sebab itu, dan kita berkata bahwa hanya hamba Tuhan saja, hanya diakon saja yang boleh melayani. Tidak, kita semua adalah Musa itu yang telah dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata bahwa bangunan itu rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Itu dia katakan itu, tetapi ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah. Allah itu adalah ahli bangunan itu. Dan ahli bangunan itu siapa dibentuknya? Kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Dia tidak pernah membantah, dia tidak pernah bilang saya ini, bilangnya tidak, saya ini masih muda, saya ini tidak tahu apa itu ini tentang pelayanan. Kamu ingat Yosua? Kamu tahu kan cerita Yosua? Apa dia cakap? Tuhan bilang dia mau pakai Yosua, tapi apa dia Yosua? Saya masih apa? Kamu ingat kan? Bilang Yosua apa? Hai Tuhan, saya masih muda, saya ini tidak layak untuk melayani. Tidak ada orang-orang yang di sini mendengar kalau saya bercakap. Memang betul kan? Ada orang bilang kamu mesti mau dengar cakap orang tua. Sebab orang tua sejak yang wajib bercakap dengan anak muda kan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini dia berkata apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Aku menyertai kamu kan? Aku menyertai kamu, dia bilangnya. Jangan takut, aku menyertai kamu, dia bilang. Aku akan berada di hadapan kamu, dia bilang. Jadi kita, walaupun mungkin kita ini dalam usia kita, dan kita menganggap bahwa kita ini tidak dipakai dengan baik. Kita sebagai penasehat, kita sebagai pemimpin, kita harus seperti Musa yang tetap setia berdiri di hadapan Tuhan. Kalau apapun cabaran kita
rumahnya. Maksudnya dia juga setia di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Dia tetap setia bersama-sama dengan kita. Dan apa yang dikatakan itu, dan rumahnya ialah kita. Kita ingat bahwa kita ini apa? Apa ini kita ini sekarang? Kita rumah Tuhan. Ingat, kita ini rumah Tuhan. Kadang-kadang hidup kita ini kita bilang kosong. Kita lupa bahwa kita ini dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu, dia berkata di situ, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, kalau kita tetap setia di dalam kehidupan kita, apa yang kita katakan di dalam Wahyu, setia sampai mati. Maksudnya itu apa? Dia mau kita tengah jalan sejak apa? Tengah jalan sejak sudah. Saya ingat bilang si anu itu apa namanya itu? Yang Pedri itu bilang apa dia bilang? Apa bilang Pedri itu yang waktu dia kasih kawin orang itu? Dia bilangnya kalau berumah tangga dia bilangnya jangan sampai di tengah jalan bilangnya. Harus bilangnya apa dan setia sampai mati dia bilang. Jangan pula dia bilangnya kalau si suami makan yang sedap, istri di rumah tidak ada makanannya. Tidak sedap-sedap, dia bilang. Jadi kalau bilang si suami kita pergi sana, bilang istri tidak, aku pergi dia bilang. Jadi bercanda dia bilangnya. Apalah artinya rumah tangga seperti demikian dia bilangnya. Sebab dia bilangnya di dalam firman Tuhan itu dia bilangnya kalau suami istri itu dia bilang sudah disatukan dia bilangnya berarti mereka sudah satu tubuh dia bilang kan begitu. Tapi dia bilangnya kalau bila suami kita bisa bilang istri sini aku sini bilang apalah artinya rumah tangga itu dia bilangnya. Itu berarti dia bilangnya bukan satu artinya dia bilang si Pedri itu jahat. Itu memang betul. Oleh sebab itu di dalam kesatuan kita di dalam Tuhan seperti orang kawin, kan? Di mana kita berkumpul, di situ juga kita berkumpul. Biar sedikit pun kita bilang berkumpul juga kita. Sebab kita satu Tuhan, ya, satu hati, satu Tuhan, dan kita satu pelayanan. Oleh sebab itu, yang dikatakan di situ, ingat Tuhan ada di dalam hidup kita. Ingat tubuh kita adalah siapa? Siapa yang ada di dalam tubuh kita? Tuhan. Sebab Tuhan tinggal di dalam rumah siapa hari ini? Siapa ini? Hati kita bilang anak-anak sekolah minggu hati kita. Kita adalah rumah Tuhan. Kalau aku bilang baik Tuhan, tidak pula kami paham. Tapi kita adalah rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan itu harus kita pegang sebaik-baiknya, setia sampai mati. Apapun cabaran yang kita alami dalam kehidupan kita, itu adalah cabaran dunia yang coba memusing-musingkan kita sehingga kita pening kepala. Kan? Apa itu yang suka-suka di sana tuh? Sebelum kita pergi makan, kue itu dia bilang tidak pusing-pusing dulu, kan? Nah, jadi begitu juga kalau kita mau menuju kepada keselamatan biar dikasih pusing-pusing dunia ini, kita ingat Tuhan ada di dalam rumah. Kita adalah rumah Tuhan. Biar dunia ini kasih pusing-pusing kita, percaya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata, apabila kita setia sampai mati dalam kehidupan kita, akhirnya kita teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kita megah malam ini karena kita menjadi anak Tuhan yang tetap dipelihara. Walaupun kita sakit, kita diberi kesehatan yang baik, karena semuanya kumpulan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu biar kita punya pengharapan di dalam Tuhan, dan biar kita tetap bermegah bahwa Yesus itu memberi keselamatan kita. Kita bermegah karena Yesus itu kita pemegang hidup kita. Oleh sebab itu, kesimpulan firman Tuhan kita pada malam ini. Kita melihat dalam ayat yang ke-6 dan kita baca sama-sama.
Saudara lihat dalam ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Sudah dapatkah? Yang di luar sana sudah dapat? Sudah ada di dapur? Oke. Dalam ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang memperoleh firman-Nya dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita ungkapkan. Nah, bacakan firman Tuhan kita pada malam ini. Mari kita setia sampai akhir hidup kita. Karena hidup kita tidak sia-sia. Kita akan menerima walaupun tubuh kita kembali kepada tanah, tetapi roh kita kembali kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengajar kami malam ini Tuhan, supaya kami tetap teguh berdiri di hadapan-Mu, agar kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Memberkati setiap kami Tuhan. Bila kami pulang dari tempat ini, kami tidak dengan hati yang kosong, pemikiran yang kosong, tapi kami belajar melalui firman-Mu pada malam ini. Dan biar kami terjemahkan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami, tubuh kami adalah rumah Tuhan, yang tempat Tuhan tinggal untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berkati kehidupan kami, rumah tangga anak-anak-Mu, pelajaran anak-anak-Mu Tuhan, biar kami tetap percaya pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan kami perayaskan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas perhatian kita semua, Tuhan memberkati. Dari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar suara-Mu, Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap orang yang memerlukan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap orang yang memerlukan. Katakan pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Tuhan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar suara-Mu, Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau
Tuhan. Ibu tinggalkan demi kita Allah Bapa, Allah Anak menyertai semua keluarga Tuhan. Tuhan akan kami Kami bersyukur atas Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan akan memelihara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di kota kami. Bapa Tuhan Yesus, berdoa di kota kami dan ilmu dan berkati atas kehidupan kami. Berkati keluarga yang telah menyediakan Tuhan. Dan berkati limpah melanjutkan keluarga ini. Malam.